Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad, sallu ala tabibi qulubina Muhammad, sallu ala syafi'i dhunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Wal maqalatus saniyatu, makalah atau makalah yang kedua. Qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, samaniyatu asya. Abu Bakar As-Siddiq ini khalifah yang pertama ya, bersabda bahwa samaniyatu asya huna zinatun li samaniyati asya. Ada 8 hal menjadi perhiasan 8 hal yang lain. Yang pertama adalah al-afaf. Al-afaf itu maknanya menjaga diri dari minta-minta, jaluan. Lafal al-afaf bifathil aini. Al-a dibaca afaf, bukan ifaf, bukan ufaf, tapi afaf. Maknanya apa? Al-imtina'u anil mas'alati, yaitu mencegah, jangan sampai minta-minta. Sikap, sifat minta-minta kita hindari. Zinatul fakri, ini menjadi perhiasan bagi orang yang fakir. Jadi orang yang fakir akan indah ketika dia tidak minta-minta, mempunyai memiliki sifat yang afaf, menjaga diri. Nah, orang fakir bisa fakir karena lahiriah fakirnya, tapi bisa bersifat fakir yaitu zuhud. Karena ada juga orang kaya materi tapi sifat fakir. Artinya apa? Dia akan menggunakan kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan, tidak berlebih-lebihan, dan selalu perasaannya itu butuh pada Allah. Jadi butuhnya bukan kepada orang, bukan kepada sesama manusia. Dia tidak mau minta-minta pada semanusia, tapi minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sang masalah repot kan di sini begini. Orang secara materi dia tidak fakir, tapi kemudian dia berlagak fakir dengan selalu minta-minta. Sifat minta-minta, menjaga ke orang lain itu dilarang. Sehingga
Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa kita harus selalu tampilan yang fresh. Ketika kita tidak punya uang, seakan-akan kita punya uang. Jangan sampai kita tampakkan kita tidak punya uang. Ketika kita itu sedih, jangan tampakkan sedihnya, tapi tampakkan kita gembira. Ini memang tidak mudah, sulit ya, tapi itulah yang baik. Jadi jangan sedikit minta, protes minta. Kalau kita sudah tidak butuh atau dikategorikan tidak orang yang tidak perlu diberi, ya jangan minta-minta. Fenomena sekarang tidak begitu. Orang tidak pandang bulu, kadang-kadang orang mampu pun dia minta-minta. Baru dia tidak minta-minta ketika rumahnya disemprot pakai miskin. Miskin baru malu. Ya, tapi ada yang tidak juga. Tidak urusan, yang penting saya dapat bagian, dapat bantuan. Ini kita hindarkan. Orang Islam yang baik, mukmin yang baik, hindari minta-minta, hindari mengharapkan orang lain memberi. Sampai-sampai kadang karena dia supaya jangan dianggap seneng, dia berpakaian yang melaske, melaske, kehidupannya melaske, dia mampu. Nah, kalau ada orang yang fakir, orang yang zuhud, tidak minta-minta, ini menjadikan dia itu mendapat zinatun, perhiasan. Di perhiasannya orang fakir adalah tidak minta-minta, tidak jaluan. Hal ini didawuhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tuhfatul mu'mini fid dunya al faqru. Bingkisan orang mukmin di dunia adalah kefakiran. Oleh orang mukmin di dunia adalah kefakiran. Jadi fakir itu belum tentu hina, karena makna yang jelas fakir selalu minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan minta kepada sesama manusia. Rawahu Dailami, hadis riwayat Imam Dailami. Yang kedua, wa syukru tai syukur iku zinatun nikmati, dadi paes-paese nikmat, perhiasan nikmat. Jadi kalau kita diberikan nikmat, kita harus bersyukur. Itu indah. Kadang kita diberi nikmat tidak bersyukur, dersulo, itu tidak indah, buruk. Jadi nikmat yang kita terima, berapapun jumlahnya, kita syukuri, alhamdulillah. Lebih-lebih kalau kita mendapat nikmat, kita dalam hal nikmat kita melihat orang di bawah kita, ya kan? Masih banyak orang di bawah kita itu lebih menderita, kita bersyukur. Ya Allah Gusti, ternyata saya tidak sekurang mereka. Kita bisa makan 3 kali sehari, masih banyak juga orang yang tidak jelas makannya. Apalagi mau mikir menunya, untuk besok makan saja kita belum tahu makan atau tidak. Ini masih banyak. Kita bersyukur. Apapun wujudnya kita syukuri, nikmat. Jangan kita selalu terselo, selalu tidak puas, kok begini makannya, tidak enak, macam enggak. Tapi syukuri, karena nikmat itu perlu disyukuri. Mengapa harus disyukuri? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, mengapa harus bersyukur? Asyukru wa huwa sababun libqa inni amil maujudati wa wasilatun ila husulin ni'amil mafkudati. Syukur itu ada manfaatnya. Syukur itu bisa melanggengkan, mengabadikan nikmat-nikmat yang sudah ada.
jadi nikmat yang sudah diberikan, kalau kita syukuri akan terus langgeng. Ini fungsi syukur. Disyukur bermanfaat. Karena apa? Nikmat yang kita terima ini akan lestari, akan langgeng. Di samping itu, syukur menjadi wasilah, menjadi wahana, sarana, perantara untuk menarik nikmat-nikmat yang belum wujud. Kita masih menunggu misalnya pingin ini, pingin itu, belum terwujud. Kita awali dengan syukur nikmat yang terima ini. Jangan sampai kita diberi nikmat, kemudian kita kufur, kita undersulok. Jangan. Kita mengubah mindset kita, cara berpikir kita. Ketika diberi nikmat sebesar apapun atau sekecil apapun, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur bisa diawali dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita teruskan dengan amal-amal. Anggota badan kita arahkan ke hal yang baik, ke yang ma'ruf. Ketinggalan hal-hal yang mungkar. Bentuk dari syukur. Jangan sampai kita dapat nikmat, syukurnya kita berbuat maksiat. Dapat duit banyak misalnya, syukurnya kita ungkapkan dengan pesta pora, dengan kemaksiatan. Kita ungkapkan dengan misalnya menyantuni orang-orang yang berkebutuhan, membantu pihak-pihak yang membutuhkan, itu bersyukur. Nah, jadi sekali lagi, syukur itu bisa menjadikan nikmat yang kita dapatkan ini terus langgeng, tidak hilang-hilang gitu. Di samping itu bisa menarik nikmat-nikmat yang belum diberikan oleh Allah SWT, belum terwujud. Ini perlunya syukur. Nah, kemudian syukur ini menjadi perhiasan orang yang mendapat nikmat. Kalau mendapat nikmat, kemudian tidak bersyukur, ya tidak punya perhiasan. Jadi perhiasan orang nikmat itu bukan emas, bukan perak, tapi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasabru taekang kaping telu sabar zinatul balaya. Zinatul balai kuwi perhiasane wong sing diuji kenang bala. Sabar. Sabar itu perhiasan. Untuk siapa? Orang yang mendapat cobaan. Orang yang diuji. Jadi orang yang diuji yang dikalungi. Ya, dikalungi kesabaran. Itu yang baik. Karena merupakan hiasan orang-orang yang kena bala. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-sabru sitrun minal qurub wa aunun alal khutub. Sabar itu bisa menutup kesusahan. Sabar itu bisa menutup, bisa menolong kesulitan. Apapun yang kita hadapi, kalau kita sabar, insya Allah akan mendapat jalannya. Maka tidak ada kata lain kecuali kita bersikap sabar. Memang sabar itu kata-kata singkat, sabar, S-A-B-A-R, sabar. Tapi ketika kita melakukan itu tidak semudah apa yang kita ucapkan. Di bagian lain, Sayyidina Ali karamahu wajah mengatakan, qala Ali bin Abi Thalib karamahu wajah, as-sabru matiyatun la takbu wal qanatu saifun la yambu. Sabar itu kendaraan. Ibarat kendaraan yang jalannya lancar, tidak pernah jatuh, tidak pernah kejungkel. Ya. La takbu dimaknai kejungkel. Ya, jadi lancar, tidak pernah. Qanaah menerima apa yang diberikan Allah dengan ikhlas, itu ibarat pisau tak pernah tumpul. Ya,
Jadi semua ini kalau kita atasi dengan kesabaran, luar biasa. Sering terjadi kita itu mengalami hal yang fatal karena kita tidak sabar. Al-ajalah, terburu-buru. Kita pernah mendengar cerita ada seekor anjing yang dipercaya menjaga anaknya. Ketika orang tuanya pergi berbelanja, dia pulang, anjingnya sudah di depan rumah, mulutnya gubres darah. Langsung si tuannya itu menyangka, ini berarti anjing saya telah memakan anak saya masih bayi. Padahal itu saya suruh untuk menjaganya. Langsung saja si tuan itu mengambil pemukul pakai besi, dipukul anjingnya sampai mati. Ketika masuk ke kamar, ternyata anaknya masih hidup dan dia melihat seekor ular kobra mati di sampingnya. Baru dia berpikir, oh kalau begitu anjing tadi sudah berkelahi dengan ular untuk menyelamatkan anak saya. Ini terjadi karena kita tidak sabar. Al-ajalah, terburu-buru. Kesusu bahasanya itu. Coba saja, kita sering tidak sabar. Padahal apa? Al-ajalah minasyaiton. Terburu-buru itu dari setan. Kita naik motor coba, sering kita terburu-buru. Sampai-sampai menyalipnya sembarangan saja. Harusnya menyalip itu dari sisi kiri, nah dari sisi kanan dia ambil kiri. Yang kiri menepi ya tabrakan. Di perlintasan kereta api, kadang-kadang kita nekat, ya, tidak sabaran padahal sudah pintu kereta api, pintu pengaman di jalan kereta api sudah ditutup, mau ditutup dan terobos. Apa terjadi? Wah, kemudian digilas oleh kereta api. Ini karena apa? Kita terburu-buru, tidak sabar. Terburu-buru minasyaiton, dari setan. Mari kita bersabar. Masih traffic light ya, bang hijau lah, bang hijau. Masih merah ya kita berhenti. Jangan terobos. Jangan terobos, jangan terburu-buru. Kita akan sampai pada tujuan. Nah, di sini kemudian pentingnya sifat sabar, ya. Lebih-lebih ketika kita menghadapi cobaan, ya, menghadapi musibah, ya. Lalu perhiasan apa saja yang harus kita kenakan? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, wat tawadu ulan tawadu zinatul hasabi, iku pepaese terah tidak turun, ya. Wa huwa ma ya'udduhul an insan min mafakhiri abaihi aw min manaqibi nafsihi min dinihi wa malihi wa judihi wa syaja'atihi. Tawadhu, rendah hati, itu menjadi hiasan terah. Orang yang punya terah, keluarga yang punya nama. Jadi terah itu bukan karena darah biru saja, bukan hanya itu. Karena dia Raden, ya. Bukan karena itu dia seorang Sayyid atau Habib. Terah itu adalah yang biasa masyarakat menyebutnya, membicarakannya karena apa? Kelebihan bapak ibunya, nenek moyangnya, ya. Kemudian riwayat hidupnya, agamanya, harta bendanya, kedermawanannya, keberaniannya. Jadi kalau kita punya terah yang baik itu harus punya sifat tawadhu. Jangan mentang-mentang ini loh saya itu turunan darah biru, saya Raden, ya, saya Roro,
Oh, saya ini keluarga apa namanya Sayyid Habaib. Kita jaga, harus tawadhu, rendah hati, rendah hati. Ini sulit. Kadang-kadang orang punya pangkat sedikit saja sudah mulai sombong. Ya. Punyai bahwa saya keturunannya ini kita bangga, ya, kita bangga. Bahwa kita ini agamanya kuat, pinter dalam agama, kita bangga. Hartanya melimpah, kita bangga. Kita ini sering sedekah, memberi bantuan, kita bangga. Kita itu berani, orang yang berani dalam segala hal, itu bangga. Nah, orang-orang semacam ini yang punya kelebihan-kelebihan semacam ini, kalau kita ingin indah, ya hiasannya adalah tawadhu, rendah hati. Jangan malah kita sombong, riak. Nah, kemudian famin amarati tawadhu hubbul humul wa qabulul haqqi mimman jahu bihi min syarifin aw wadiin. Nah, kemudian orang tawadhu itu orang yang bagaimana? Orang yang punya sifat rendah diri itu yang bagaimana? Yaitu orang yang hubbul humul. Orang yang senang merahasiakan dirinya. Orang senang pamer, biar dikenal, enggak. Dia itu bersembunyi, tidak ingin dikenal, tidak ingin diagung-agungkan. Dan satu hal lagi, dia bisa menerima dari siapapun, dari manapun hal-hal yang baik, dari orang yang mulia, dari orang yang hina, dia terima. Kalau itu baik, diterima. Tidak pilih-pilih. Oh, ini yang ngomong kan orangnya kaya, beda. Orang yang miskin, tidak seperti itu. Nah, justru orang yang tawadhu itu bisa menerima segala pendapat tanpa membedakan, dan perilakunya tidak menentukan diri. Selalu menyamarkan dirinya, tidak ingin dikenal, dielu-elukan, tidak itu. Ini hubungannya dengan hati, ya. Tawadhu, sikap mental kita. Kita menuju pada tarekat tasawuf, ya. Ya, kalau kita mempunyai terah nasab, jangan dibangga-banggakan. Nah, kemudian banyak juga kan, ya, orang punya terah itu, tapi dia pinginnya seperti orang biasa, ya kan? Ya. Lebih-lebih daerah kita kan dulu banyak raja-raja, ya, raja itu banyak juga keturunannya tidak mau pamer lagi, dia ingin seperti orang lain, membaur, ya, sama saja. Min syarifin awal diin, kalau itu baik, mengapa tidak? Ada orang tidak mulia pun kalau pendapatnya benar dan baik kita terima. Itu sikap dan sifat orang yang tawadhu. Wal hilmu zinatul ilmi. Wal hilmu utawi aris, santun. Zinatul ilmi adalah hiasannya orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu, yang alim, yang pandai, yang cendekia itu harus santun. Jangan dumeh punya ilmu, ya, punya gelar yang panjang di belakang namanya. Kita bangga, kita pamer. Kalau seperti ini, orang yang berilmu seperti ini itu tidak punya perhiasan yang harus dikenakan. Ya, santun, tidak bangga diri. Ruwiya annahu kalamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jariyatun minas sabyi faqala laha man anti faqalat bintur rajul al-jawad Hatim. Faqala sallallahu alaihi wasallam irhamu aziza qaumin dalla, irhamu ghaniyan iftaqara, irhamu aliman doa bainal juhal. Dalam kaitan sifat santun ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan
bahwa ada seorang perempuan yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya, ketika ditanya, kamu dari mana ya? Kamu siapa? Tanya Nabi pada perempuan itu. Dia menjawab, ya, bintur rajul al-jawad. Ya, saya ini adalah anak laki-laki yang dermawan, yaitu Hatim. Nah, melihat, mengerti bahwa perempuan itu anaknya Hatim yang dermawan al-jawad, yang Nabi dawuh irhamu aziza qaumin dalla, sayangilah kelompok yang mulia ketika mendapat kehinaan. Jadi kita jangan sampai menghina orang-orang yang mendapatkan kehinaan. Tetap kita sanjung, tetap kita angkat derajatnya. Irhamu ghaniyan iftakara. Demikian pula kita sayangi orang-orang kaya yang kemudian menjadikan miskin. Irhamu aliman doa benal juhal. Kasihlah orang pandai yang disia-siakan di tengah-tengah orang yang bodoh. Kemudian perhiasan apa saja harus kita kenangan. Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, wa tadallul zinatul muta'allim. Tadallul itu orang yang santun, baik hati, rendah diri, tidak menunjukkan keangkuhannya. Ini menjadi perhiasan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Mahasiswa, siswa, santri harus mempunyai sifat tadallul. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi, man utai sapane wong kharaja metu sapa man yuridu ngarepake sapa man ilman ing ilmu, ya ta'allamuhu kang belajar sapa man ing ilmu, fataha mongko buka sapa Allah Gusti Allah lahu marang man baban ing sang bab ilal jannati marang swarga, wa farasyat lan gelar lahu kanggo wong mau al malaikatu sapa malaikat aknafa ing swiwine malaikat, wa salat lan jalukake ngapura alaihi kata wong mau sapa malaikatus samawati malaikat langit wa hitanul bahri lan iwak-iwak nang segara. Nah, kita menjadi pelajar, kita menjadi mahasiswa tetap harus santun, rendah hati. Karena apa? Sungguhnya orang-orang yang mencari ilmu, muta'alim itu orang yang beruntung, orang yang punya kelebihan. Dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang keluar mencari ilmu, ngaji di pondok, sekolah, kuliah, dia cari ilmu, itu Allah membukakan satu pintu menuju ke surga. Jadi belajar itu hakikatnya untuk ke surga. Menjadi orang baik, beramal baik. Nah, beruntunglah para mahasiswa, para siswa, para santri ketika mencari ilmu ini, dia dibukakan pintu untuk ke surga. Di samping itu malaikat
menggelar itu apa? Membuka sayapnya kepada orang yang cari ilmu itu, dan malaikat memintakan ampun. Malaikat langit memintakan ampun kepada orang yang cari ilmu. Tidak hanya itu, yang meminta ampun juga ikan-ikan di laut. Bahkan pada selain mengatakan, yang memintakan ampun itu juga termasuk semut-semut yang ada di lubangnya. Dan burung-burung yang berterbangan itu selalu mendoakan orang-orang yang cari ilmu. Maka sungguh berbahagia. Orang yang cari ilmu itu mendapat keberkahan, mendapat keutamaan, yaitu dimintakan ampun setiap saat oleh para malaikat, oleh burung-burung yang berterbangan, semut-semut di lubangnya, dan ikan-ikan di segara. Bahkan orang yang cari ilmu kalau meninggal dunia termasuk syahid. Ada anak mondok, ada pelajar, ada mahasiswa kok kemudian meninggal dunia, itu syahid. Nah, dan ini orang yang mencari ilmu itu adalah hiasannya at-tadallul, yaitu merasa rendah, merasa hina. Tidak sebaliknya, dumeh dia mahasiswa, dumeh dia pelajar, dumeh dia santri, kemudian bersikap lebih tidak sopan. Ini kita hindari. Watarkul minati, ayatarku tak dadi sonai zinatul ihsan, meninggalkan bahasanya ngundat-ngundat itu apa? Jadi memberi sesuatu kemudian kita omongkan lagi. Kita tidak boleh ngundat-ngundat, ya. Jadi membuka kembali apa yang sudah kita berikan. Ini merupakan perhiasan orang yang baik. Zinatul ihsan, yaitu fi'lul hasan. Orang yang beramal baik harus kita hindari, jangan ngundat-ngundat. Ini memang juga tidak mudah. Tidak mudah itu. Barangkali ketika awal kita beramal kita tidak ngundat, kita itu ikhlas. Tapi ternyata perlu dijaga ikhlas itu. Yang tahun yang lalu kita nolong orang tidak punya tertolong, sampai benar sukses menjadi orang yang punya kekayaan. Satu ketika kita mau pinjam uang dengan harapan akan diberikan pinjaman karena dia dulu pernah kita tolong, tapi apa yang terjadi? Orang yang kita tolong itu tidak memberikan pinjaman. Bagaimana perasaan panjenengan? Karena mesti jengkel ya, jengkel. Wah, kadang-kadang kita ngumpat-ngumpat, ya, ora kelingan, ya. Kadang-kadang ngomongnya kasar, ora depisin. Dulu saya tolong ketika dia masih miskin. Dulu kita tolong ketika dia masih susah. Tapi mengapa sekarang ketika saya susah sendiri tidak mau nolong saya? Seketika itu amal kita yang sudah puluhan tahun ini harusnya sudah ikhlas, hapus, hilang, hancur. Ternyata menjaga keikhlasan itu tidak mudah. Awalnya kita ikhlas, tapi tiba-tiba kita tidak bisa melihara ikhlas itu, kita ngundat-ngundat, bubar dah. Maka amal-amal yang sudah kita lakukan itu kita jaga. Jangan sampai yang sudah puluhan tahun pudar, menjadi hancur, tidak punya apa-apa. Inilah perlunya kita menjaga, jangan sampai ngundat-ngundat. Diibaratkan seperti kita buang kotoran. Begitu keluar kotoran, kita tidak pernah mengingatnya. Kayak apa prosesnya, kayak bentuknya sudah kita lupakan saja. Maka kalau kita menolong orang lain, jangan diingat-ingat. Tapi kalau orang lain nolong kita ingat-ingat gitu, ya. Jadi kalau nolong orang lain, kita lupakan. Tapi ketika kita ditolong orang lain, kita ingat-ingat. Yang terakhir, yaitu khusuk. Khusuk itu perhiasan orang yang sholat. Jadi
orang yang sholat itu butuh kehusukan. Nah, mudah-mudahan kita ini mendapatkan perhiasan yang luar biasa. Yang kita lakukan ada 8 perhiasan, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik. Demikian sekelumit sedekah pitutur, segala kesalahan, kekurangan, saya menyampaikan istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kepada pemirsa berbahagia saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala yadzal baha wal jalali qurrata wa asila. Allahumma kama khassastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim ahli bi minna jami'a ma fasada wa tahir bihi minna ma dharabatan. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wan najah wasihah wal istiqamah wa sa'ata wa syahadah wa sa'ah wal mu'afatat daimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.